Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pelajaran biologi membahas substansi materi genetik. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari khusus tentang kromosom. Tujuan pembelajarannya adalah apakah kromosom itu, yaitu dengan untuk mengetahui bagian-bagian dari kromosom, kemudian tipe-tipe kromosom dan bagaimana kromosom pada manusia. Ya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat pembahasannya. Kita masuki pelajaran kita, yaitu substansi materi genetik. Substansi materi genetik terdiri dari kromosom, DNA, dan juga gen. Nah, sekarang kita lihat apa itu materi genetik. Yang kita bahas pertama adalah kromosom. Kromosom memiliki struktur padat yang terdiri atas asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. Kromosom terletak di dalam nukleus dan berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan, yaitu gen. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena terletak berjajar pada bidang ekuator. Ukuran kromosom berbeda-beda untuk setiap spesies. Kromosom memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Kromosom terdiri atas beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer atau kinetokor, satelit, dan telomer. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Kromatid atau kromonema berupa filamen sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang-kadang terlihat pada saat interfase. Kromatin adalah struktur berupa benang-benang halus yang terdiri atas DNA dan protein. Berikutnya sentromer adalah daerah konstriksi atau perlekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindel selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Selanjutnya, satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Dan terakhir, telomer merupakan daerah paling ujung
pada kromosom. Telomer berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama, telosentrik. Kromosom ini hanya memiliki satu lengan berbentuk seperti batang dan letak sentromernya berada di ujung kromosom. Berikutnya, metasentrik. Kromosom ini memiliki dua lengan sama panjang berbentuk seperti huruf V dan letak sentromernya berada di tengah kromosom. Yang ketiga, akrosentrik. Kromosom tipe akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, berbentuk seperti huruf J dan letak sentromernya di dekat salah satu ujung kromosom. Dan berikutnya, submetasentrik. Kromosom ini memiliki dua lengan yang hampir sama panjang, berbentuk seperti huruf L dan letak sentromernya hampir di tengah atau submedian kromosom. Ada dua tipe kromosom dalam setiap tubuh, yaitu autosom dan gonosom. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A, huruf A besar. Dan yang kedua, gonosom atau kromosom seks menentukan jenis kelamin dan terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Apabila tubuh individu terdapat kromosom XX, maka individu tersebut berjenis kelamin wanita atau betina. Sebaliknya, jika dalam satu tubuh individu terdapat kromosom XY, maka individu tersebut berjenis kelamin pria atau jantan. Pada manusia, setiap nukleus sel manusia mempunyai 46 kromosom yang terdiri atas 44 autosom dan 2 gonosom. Penulisan simbol kromosom pada pria 22AA ditambah XY atau 44A ditambah XY. Sedangkan pada wanita 22AA ditambah XX atau 44A ditambah XX. Jumlah kromosom pada sel telur yaitu 22A ditambah X dan jumlah kromosom pada sperma yaitu 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Penyusunan kromosom berdasar panjang, jumlah, dan bentuk kromosom tersebut disebut kariotip. Dan hasil pengaturan kromosom disebut kariogram. Berikut kita lihat bagaimana kariogram pada wanita dan juga pada pria.
Jumlah kromosom disebut ploidi, set, perangkat atau genom. Kromosom dalam setiap sel tubuh selalu berpasangan. Hal ini berarti sel tubuh memiliki 2 set kromosom, sehingga disebut diploid atau 2N. Sebaliknya, kromosom dalam sel kelamin tidak berpasangan. Hal ini berarti dalam setiap sel kelamin terdapat 1 set kromosom, sehingga disebut haploid. Jumlah kromosom dalam satu spesies sama, tetapi antar spesies jumlah kromosom berbeda. Berikut kita lihat jumlah kromosom dari beberapa organisme. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kromosom. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Seperti biasa, bila tidak paham silakan hubungi Ibu. Kemudian ada tugas untuk kalian tentunya untuk mengetahui pemahaman kalian. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian dari kromosom. Kemudian yang kedua, tuliskan tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Dan yang ketiga, tuliskan penulisan simbol dari kromosom pada manusia, khususnya pada sel sperma dan sel ovum. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.